Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyuti adzinallahu an turfa'a wa yudhkara ma fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil aduwi wal aswal. Shadaqallahu azim. Shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama, senantiasa kita ingat apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Senantiasa apa yang harus kita lakukan? Apakah itu sholat? Apakah itu memakmurkan masjid? Baitullah, ingat kepada Allah. Allah perintahkan dengan al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syahri. Semua ini beruntun terus. Dan merupakan suatu agenda yang Allah sudah rencanakan buat keselamatan hambanya. Makanya begitu pentingnya khatamallahu ala qulubihim, mengunci apabila hati ini sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wasyam'ihim, dan penglihatan kita dikunci. Wa absarihim, dan pendengaran kita dikunci, hisyawah ditutup semua. Apa yang kita bisa lakukan? Hidayah rahmat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat orang-orang munafik, buat orang-orang yang suka bermaksiat, ini merupakan suatu hal yang oke-oke saja. Tetapi buat orang yang beriman, yang ingin selamat dunia juga selamat akhirat, ini perlu dipertanyakan, perlu dibincangkan. Di dalam majelis seperti ini, marilah kita kembangkan sesuatu hal, unsur-unsur yang berhubungan tempat di mana kita sujud. Apakah itu Baitullah? Rumah Allah. Buat apa rumah Allah? Buat kita bertemu dengan Allah, bukan bertemu kita ketemu sama Allah, tidak. Tetapi hati kita dekat sama Allah dengan makrifat yang tinggi, nangis ketika dengar nama asma Allah, ismi Allah dengan sifat asmaul husnanya. Di sepertiga malam wa minal laili fatahat bihi nafilatalak, akan menambah pahala-pahala tambahan sehingga mengangkat kita maqamah mahmudah ke suatu tempat yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin, di dalam rumah-rumah. Baitullah, masjid. Fi buyutin, di masjid-masjid. Adzinallah, yang diperintahkan Allah dengan menjalankan aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, kemudian rukuklah bersama mereka yang rukuk secara berjamaah, sholat berjamaah. Anturfa'u, untuk memuliakan, wa yudhkara, dan menyebut, fi hasmuhu, nama-namanya di sana. Jadi di sini anturfa'u, untuk memuliakan, wa yudhkaru, dan menyebut ismi, yaitu asma di sini fi hasmuhu, yaitu ismi Allah. Seperti apa asma Allah? Di dalam rumah Baitullah kita zikir. Zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu zikran katsira. Wahai orang-orang yang bertakwa, perbanyaklah, zikirlah yang banyak. Zikran katsira, zikirlah menyebut asma Allah katsiran, sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukrotau wa asila, dan bertasbihlah ketika bukrotau wa asila, ketika petang dan pagi.
Masyiral muslimin muslimat rahimallah. Begitu pentingnya di sini ketika kita di sini wajud karo fiha smuhu menyebut asma Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar dan seterusnya asma Allah, Asmaul Husna. Ini penting untuk kita amalkan. Karena di dalam asma-asma Allah yang kita ucapkan zikirnya, zikran katsiran, sebanyak-banyak di dalam rumah Allah, di dalam Baitullah, ini akan menghasilkan energi-energi, di mana energi ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu, bertasbihlah, lahu fiha, namanya di sana bil udhuwil wal asal, pada waktu pagi, bil udhuwi wal asal, dan petang. Wasabbihu bukrata wa asila, dan bertakbirlah ketika petang dan malamnya. Ini merupakan suatu hal yang penting. Buat apa? Buat kita lakukan, buat kita jalankan, buat kita realisasi dengan bertasbih di sini. Banyak sekali yang harus kita lakukan setelah sholat tahajud. Ada beberapa macam. Bangunlah wa minal laili fatahajjud. Bangun sepertiga malam, di mana Allah sukai di waktu ini. Jam berapa Ustadz sepertiga malam? Sepertiga malam boleh jam 1, boleh. Jam 2, boleh. Jam 3, silahkan, lebih baik. Ketika bangun sepertiga malam, kemudian kita apa? Salat wudhu 2 rakaat. Kemudian apa? Salat taubat 2 rakaat. Innallaha tubu taubatan nasuh. Dengan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan suatu hal bentuk atau cermin kita bahwa kita menyesali akan perbuatan-perbuatan kita. Di mana? Di sepertiga malam ini, di tengah malam ini. Setelah sholat taubat, kemudian kita sholat tahajud 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 salam. Setelah sholat tahajud, kemudian apa? Kita sholat hajat. Mau berapa rakaat silahkan. Habis ini apa? Habis ini zikir. Baca istighfar 1000 kali. Baca sholawat 1000 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang baca lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua itu adalah zikron katsiran. Mengingat kita kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sampai kapan? Sampai waktu menjelang subuh. Raqatul fajri khairum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dunia dan seisinya lebih baik, maka apa yang terjadi? Wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Akan datang rezeki yang Allah berikan mereka-mereka yang memuliakan 2 rakaat sebelum subuh. Mereka-mereka yang memuliakan tidak pernah tertinggal qabla subuhnya, Allah akan ganti ini. Dengan apa? Wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka dari mana arahnya. Masya Allah. Kan apa? Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Kalau kita menjadi golongan hamba Allah yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhan mereka semua. Allah akan berikan suatu kebutuhan yang di luar nalar. Tahu-tahu rezeki pulang dari sholat subuh ada aja tender masuk. Pulang dari sholat subuh ada aja rezeki masuk. Pulang dari sholat subuh ada aja yang namanya transferan masuk. Ini merupakan rezeki berkah subuh. Dan yang keterusnya, yang selanjutnya, jangan lupa kita sedekah subuh setiap hari berapapun itu. Ini merupakan suatu ketentuan bahwa kita memuliakan Baitullah, memuliakan tempat yang dimana kita sujud pada Allah. Mereka tidak pernah lepas dengan sedekah subuh meskipun 500 rupiah, maka Allah akan berikan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Apapun yang ada di dunia ini, makhluk hidup yang ada di dunia ini, rezekinya udah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jadikanlah diri kita untuk senantiasa mengingat akan dosa-dosa kita, mengingat akan apa yang kita lakukan, tabiat yang kita lakukan,
benar atau salah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam inilah tempat kita curhat kepada Allah. Coba dibandingkan ketika kita sering curhat kepada orang tua sama mereka saudara kita yang tidak pernah curhat kepada orang tua. Bagaimana orang tua ini dekat kepada kita atau dekat dengan saudara kita? Pasti orang tua ini dekat kepada kita yang sering curhat. Sebaliknya seperti itu, jika Allah kita sering curhatin, tidak pernah suudzon kepada Allah, kita ridha, kita ikhlas akan yang Allah berikan kepada kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah akan menolong kita. Allah akan mengangkat kita, menaikkan kita dalam derajat yang tinggi. Kemudian mengajak kita memulai dengan suatu pekerjaan di bawah lindungan Allah. Dan Allah akan lindungi kita dalam segala hal. Andai kata teman kita atau siapapun yang ingin menghancurkan usaha kita, Allah akan lindungi langsung. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Maka dari itu, pentingnya kita untuk zikir terus. Pentingnya kita untuk mengingat asma Allah. Ismi di sini adalah banyak sekali. Allah mempunyai sifat asmaul husna. Mari kita amalkan. Ingin banyak rezeki, baca ya rozak terus. Di situ banyak sekali amaliyah, amalan-amalan di dalam asmaul husna yang akan membawa kita ke dalam jenjang ketenangan hati. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah apa yang kita kaji meskipun satu ayat, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil udwi wal aswal. Mudah-mudahan ayat ini akan menuntun kita, mengingatkan kita ke dalam suatu hal untuk merealisasi dalam kehidupan sehari-hari menuju thariqul jannah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.